Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan kami dalam Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur hormat mulia daripada Engkau ya Tuhan. Ajari kami belajar firman Tuhan malam ini. Roh pengertian pengajaran daripada Engkau terlebih kami dengan orang tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Menyelimuti dan mendewasakan kami supaya kami mengerti hikmat karunia daripada Allah, menjadi pelaku firman Tuhan dan memahami dengan pernyataan firman daripada Allah yang sesuai kehendak rencana daripada Allah bagi kami. Ampuni berbagai kurang kesalahan kami Bapa, inilah kami berdoa bersujud berseru di hadapan Tuhan dengan rendah segala hormat hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Tuhan. Bahkan negara ini Tuhan, lawatan pernyataan tangan terjadi bagi kami. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus ajari kami dan dewasakan kami. Hanya dalam Bapa Putra Kudus kami berdoa dan percaya. Roh hikmah pengertian pengajaran daripada Tuhan terurus baik kami. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita buat firman Tuhan di channel YouTube kita seperti biasa. Yang seiman, sekasih, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudaraku berada. Saudaraku, di mana malam berbahagia ini, di mana firman ini akan kita share, nanti kita like. Yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya, yang telah kita mengikuti pikul salib daripada Allah, ikut jalan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Dia? Yang percaya kepada Yesus itu siapa? Yang percaya kepada Dia dapat melakukan pernyataan firman-Nya, belajar demi belajar, berjalan-jalan kebenaran daripada Allah. Terlebih dahulu percayakan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus. Supaya kita diajari, dihikmati semuanya. Mengerti akan firman Allah. Menjadi hayatan hidup kita, pencermatan hidup kita. Supaya kita menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama. Di dalam kebenaran daripada Allah, kita belajar ikut iman sesuai rencana daripada Allah. Penting kita pahami. Bersujud berseru kepada Tuhan, berdoa, dan melakukan kebaikan dan kebenaran kepada sesama. Itu penting digarisbawahi. Saling mendoakan, saling support dalam doa dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Kalau hanya kepribadian kita sendiri datang kepada Tuhan, mengarah sendiri, memang itu baik di hadapan daripada Allah. Tapi firman Tuhan berkata, saling belajarlah, saling menopanglah dalam doa di antara sesamamu. Supaya mengerti semua ikut akan kebenaran daripada Allah. Kenapa? Firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa Dia datang kepada orang yang belum kebenaran daripada Allah. Yang belum mengerti, memahami tentang kebenaran daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan kepada orang yang benar, melainkan orang yang jahat dan akan mengerti kebenaranku. Itu saudara-saudaraku. Karena kalau sudah orang benar itu memahami firman kebenaran daripada Allah, kita tidak sulit lagi melakukan prakteknya kepada Tuhan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi di dalam iman dan kebenaran daripada Allah, berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama. Saling mengasihilah di antara sesama, saling mendoakan, saling menolong di antara kesusahan. Penting di hadapan daripada Allah diperbuat.
Ingat kebenaran Allah, lakukan kebenaran Tuhan, lakukan kepada sesama. Bagaimana semua supaya dapat mengerti akan firman kebenaran Allah, di jalan kebenaran daripada Tuhan, oleh naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah yang terurai dan tercurah bagi kita menjelang hari-hari terakhir ini dan menjelang akhir zaman ini. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tentang kita memahami Injil kebenaran daripada Allah, penting itu harus kita cermati, kita matangi, kita pahami. Utamakan jiwa pemikiran kita datang kepada Tuhan, berdoa dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan mengajari kita semua. Maupun hamba pelayan daripada Allah, pemberita Injil, menjabarkan firman, bahkan sidang jemaat domba baik suci daripada Tuhan yang mendengar. Penting kita pemahaman, pematangan secara mendalam dalam penjabaran firman dari kebenaran Allah. Bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan? Tuluskan hati terarah dan tertuju kepada Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Percayakan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita sudah Tuhan uraikan saat ini. Memberikan kekuatan kepada kita supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapannya ingin menjerat pemikiran manusia. Manipulasi. Supaya jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Tetapi mari kita bertahan, saudara-saudaraku. Sekalipun ada kekurangan, kelalaian, tidak sempurna hadapan daripada Tuhan, tidak luput segala dosa daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala perbuatan dosa. Maksud tujuan daripada ranah firman berkata sedemikian supaya kita tetap bertekun kepada Tuhan. Bertahan menghadapi gejolak dunia. Supaya Tuhan memberikan pengampunan kesetiaan daripada Allah di saat kelak pernyataan firman, penghakiman yang terakhir. Mari bertahan. Semoga Tuhan di kelak kemudian nanti mengampuni segala kekurangan kelalaian kita di hadapan daripada Allah. Tuhan Allah itu tahu kekuatan roh kegelapan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan pesankan, di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita datang berteduh kepada Tuhan, di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah, di saat kita datang beribadah, terlebih dahulu percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudara. Supaya lawatan penyertaan tangan daripada Allah, roh hikmat daripada Tuhan bagi kita semua. Itulah yang dikatakan kuasa ilahi, keajaiban mujizat yang nyata dari Maha Tinggi Yesus Kristus yang menguatkan kita. Kalau secara badani lahiria dan kepandaian kita datang kepada Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi gejolak dunia ini. Kita tidak sanggup menghadapi gelora iblis ini. Percayalah saudara-saudara. Tapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus daripada Allah, kita hayati dalam jiwa pemikiran kita, pasti kita bisa berjalan, ikut jalan kebenaran daripada Allah, sekalipun ada kekurangan, kelalaian di depan Tuhan. Pasti dia tuntun kita, dia jamah kita. Roh Kuduslah yang mendewasakan kita, yang menguatkan kita semua. Itu pernyataan firman dalam kitab Injil perkataan Allah yang hidup bagi kita semua. Jangan sampai kita salah paham menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Jangan kita sampai salah
penjabaran firman Tuhan, sehingga para orang yang mendengar jemaat Allah, baik suci Tuhan, di satu keibadahan itu ada yang ngantuk, ada yang bersungut-sungut. Penjabaran firman kebenaran daripada Allah, penuhi jiwa dan pemikiran kita, dihikmati kasih karunia daripada Allah, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, dengan naungan kuasa Roh Kudusnya, maupun baik suci daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, domba daripada Allah. Itu kita utamakan di dalam keibadahan. Ibadah raya, ibadah kebaktian malam, berdoa pribadi kepada Tuhan, kehidupan sehari-hari, percayakan Roh Kudus, supaya kita kuat. Tipu daya iblis itu sulit masuk ke dalam jiwa pemikiran kita, karena ada naungan Roh Kudus, percaya sehari-hari yang ada di tubuh kita. Terkadang kita mau terlena, jeratan iblis itu memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah, dikarenakan kita lupa kepada kuasa Roh Kudus. Maka dalam kehidupan kita, ucapkan dalam hati, jiwa, dan pemikiran kemanapun melangkah, haleluya Roh Kudus, Bapakku yang baik, selimuti aku dalam kehidupanku. Tapi percaya betul mengarah datang kepada Tuhan. Itu penting kita garis bawahi, saudaraku, dalam kehidupan. Tentang firman kebenaran daripada Allah, menjelang hari-hari terakhir, yang penting kita antisipasi, yang penting kita cermati, kita patangi tentang penjabaran firman Allah. Jangan sampai ada memutarbalikkan perkataan Allah. Maka kita berdoa kepada Roh Kudus supaya tidak terjadi terungkap kata-kata begitu. Jadi tetap berjalan di jalur firman kebenaran daripada Allah. Maka percaya Roh Kudus. Maka Tuhan Allah berkata, janganlah hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu dirimu sendiri. Dan jangan kau menganggap dirimu paling benar. Melainkan berdoalah engkau, mintalah kepada roh hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Allah. Jadi saat kita di dalam keibadahan, bersempuh kepada Tuhan, berteduh, mari percayakan Roh Kudus semuanya dalam keibadahan itu, supaya Tuhan nikmati kita. Kalau kita sudah ada naungan Roh Kudus dalam keibadahan, seseorang pun tidak ada yang ngantuk itu dan tidak ada yang bersungut-sungut. Roh itu hidup. Maka kita menjabarkan firman kebenaran daripada Allah, tidak lari dari kehendak daripada Yesus. Maka firman Tuhan berkata tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi. Menjabarkan firman ini janganlah berlebih-lebihanlah. Sesuaikanlah diri kita menjabarkan firman kebenaran Tuhan oleh kehendak rencana daripada Allah, dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Yesus. Itu saudara-saudariku. Coba kita buka firman Tuhan malam ini. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Itu pada masa itu. Jadi sekarang malam ini langsung siapa mendengar, yang menonton video firman Tuhan ini langsung kepada kita sekarang. Sewaktu jemaat di Galatia sebagai kisah contoh yang menjadi kenyataan hikmat kebenaran itu terurai pada masa itu. Jadi sekarang kepada kita, barang siapa yang menonton, nanti saya share, saya like. Kita pahami bersama-sama. Saudara-saudaraku dengan saya sama-sama bodoh. Tidak ada yang pintar. Tapi mari kita belajar menunduk diri kepada Tuhan. Kita buka hati, jiwa, pemikiran. Kita minta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Supaya kita diselimuti di dalam roh dan kebenaran daripada Tuhan. Di sini tertulis saudara-saudariku, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Sekarang surat Paulus kepada kita. Pasal 1 ayat 6. Pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ini firman ini sepertinya memang kejam.
Firman ini memang tajam. Terutama bagi kita hamba-hamba pelayan daripada Tuhan ini. Mari kita buka hati kita matang-matang. Percayakan Roh Kudus. Supaya kita memahami semua. Ayat 6 mengatakan, sebagai berikutnya ialah hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Di situ dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Di sini ayat 6. Di mana firman itu dikatakan saat ini kepada kita, hamba pelayan daripada Allah, umat-umat daripada Tuhan. Jangan kita sempat berpaling dari kasih karunia daripada Tuhan. Belajar memahami semakin dewasa. Kenapa firman Tuhan ini dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Firman Tuhan ini mengingat kita umat-umat Tuhan. Supaya jangan sempat lari dari firman kebenaran daripada Allah. Supaya kita tidak berpaling dari firman kebenaran Tuhan. Supaya kita tetap dewasa terfokus bagaimana belajar firman kebenaran Allah menjabarkan firman Tuhan. Maka dikatakan dalam firman-Nya, percayalah dengan naungan kuasa Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kamu. Itu ayat 6 dikatakan saudara-saudariku. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tujuan daripada ranah firman, bagaimana kita bertahan firman kebenaran daripada Allah mulai sejak dahulu sampai sekarang. Jangan sampai kita tergecoh, percaya lari ke Injil-Injil yang lain. Apa yang diantisipasi firman ini dikatakan saat ini? Bahwa Tuhan Allah telah akan mengetahui menjelang hari-hari terakhir akan banyak memutarbalikkan kata firman Tuhan. Akan banyak datang penyalahgunaan firman Tuhan. Tidak mengerti sebenarnya arti daripada firman kebenaran daripada Allah. Ini yang penting kita pahami menjelang hari-hari terakhir ini, saudaraku. Jangan sampai kita mengikuti Injil lain. Belajarlah tetap di jalan Injil kebenaran daripada Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus. Maka kita percaya dalam ibadah dengan naungan Roh Kudus, penuh hikmat daripada Allah. Hamba pelayan Tuhan, Tuhan jamah dengan Roh Kudus-Nya. Jemaat daripada Allah, murid daripada Tuhan, baik suci daripada Allah, dijamah dengan naungan Roh Kudus. Kalau kita ada jamahan Roh Kudus kepada kita, pasti kita meneteskan air mata di dalam keibadahan itu datang kepada Tuhan. Apalagi kita penuh percaya bimbingan Roh Kudus yang menjamah kita dalam keibadahan. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Maka kita ulangi. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Maksudnya jangan sampai kita mau terprovokasi mengikuti Injil lain. Tetaplah bertahan panggilan Tuhan dengan kasih karunia kita percaya kepada Yesus Kristus dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Supaya kita memahami semua. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini
Kenapa firman Tuhan ini melalui Rasul Paulus disampaikan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus? Inilah yang harus kita awasi. Ini yang harus kita antisipasi. Supaya kita tidak terlena mengikuti Injil-Injil yang lain. Yang akan terjadi memutarbalikkan perkataan Allah. Maka belajar kita dengan nama Roh Kudus supaya Tuhan kuatkan. Siapakah yang memutarbalikkan kata firman Tuhan? Siapakah itu? Firman Tuhan berkata, bukan siapa-siapa menjadi musuhmu. Bisa-bisa di dalam saudaramu sendiri menjadi musuhmu. Bisa jadi saya iman dengan engkau musuhmu. Karena tidak memahami firman Injil perkataan Allah yang hidup. Maka kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Menjabarkan firman Tuhan. Jangan kita buat dari kepandaian pemikiran kita sendiri. Ingat, itu pesan Allah. Berdoalah, belajarlah dengan nama Roh Kudus. Mintalah kepadaku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari kata Allah. Supaya kita pahami saudara-saudariku. Ini penting kita pahami semua. Supaya tidak ada kekeliruan. Kita ulangi saudara-saudara ayat 7. Kita ulangi ayat 6 tadi berkata. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengucapkan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini penting kita pahami. Supaya kita tidak lari dari Injil kebenaran daripada Allah. Maka percaya kita dengan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Mendewasakan kita. Supaya kita tidak terlena. Karena akan yang terjadi memutarbalikkan perkataan Injil. Ini penting kita pahami, mencermati jiwa dan pemikiran kita. Kalau kita ingin benar-benar berjalan ikut kebenaran daripada Allah. Sekalipun pergumulan, pencobaan, pengujian itu harus ada. Itu pernyataan firman. Tanpa kita mengalami pengujian, pencobaan daripada kuasa dunia. Bisa-bisa kita lupa kepada Tuhan, tidak pernah mengucap syukur. Di saat ada pergumulan, pencobaan kita hadapi, maka kita menunduk diri kepada Yesus Kristus. Sehingga penyertaan pertolongan tangan Allah terulah bagi kita, membangkitkan kita kembali. Oleh karena kita percaya dengan kuasa Roh Kudus daripada Yesus. Bahkan hamba pelayan daripada Allah. Di saat kita saudara-saudaraku menjabarkan firman kebenaran. Hati-hati. Belajarlah dengan Roh Kudus daripada Yesus oleh ilahinya. Supaya kita memahami menjelang hari-hari terakhir ini. Ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ini hati-hati. Memberitakan Injil jangan sembrono. Supaya kita tidak terkutuk di saat kita menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku, perkataan yang hidup dengan kerendahan hatimu. Dengan kerelaan hatimu. Jangan keadaan terpaksa. Supaya tidak salah memahami firman itu. Supaya kita tidak terkutuk oleh Tuhan. Bagi saya pribadi, saudara-saudaraku dimanapun berada. Seorang hamba pelayan daripada Tuhan. Pemberita Injil bagi saya tidak mudah. Tidak gampang. Hati-hati. Karena firman perkataan Allah yang hidup penuh perumpamaan.